Selamat datang di video ini. Saya Sherila Rahmadani dan rekan saya Tiara Nabila Putri. Dan hari ini kita akan membahas terkait cara menjadi wartawan yang profesional dan berintegritas. Ada 5 langkah awal yang harus kamu kuasai untuk menjadi wartawan. Yang pertama, mempelajari ilmu jurnalistik. Dan yang kedua, yaitu latihan menulis. Dan yang ketiga, magang. Dan yang keempat, verifikasi fakta atau memastikan kebenaran. Dan yang terakhir adalah jalin relasi atau bekerja sama. Ada juga yang namanya kode etik wartawan sebagai pedoman perilaku profesional dan berintegritas. Dan inilah pembahasannya. Independen wartawan berarti bahwa jurnalis harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun, termasuk pemilik media. Ini penting agar wartawan dapat menyajikan informasi yang objektif, akurat, dan tidak biasa. Dengan bersikap independen, wartawan menjaga kredibilitas media dan melindungi kebebasan pers, serta memastikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Independen juga melibatkan tanggung jawab moral untuk tidak memanipulasi fakta demi kepentingan tertentu. Berikut salah satu kasusnya. 7 Agustus 1994, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI terbentuk di Sirna Galih, Bogor, Jawa Barat. AJI terbentuk sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap rezim Orde Baru. Sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis dari berbagai daerah berkumpul dan menghasilkan deklarasi Sirna Galih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, dan menolak wadah tunggal untuk jurnalis serta mengumumkan berdirinya AJI. Tahun 1995, AJI bergabung dengan International Federation of Journalists dan hingga kini AJI konsisten memperjuangkan kebebasan pers. Profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan standar yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesi. Seorang profesional harus memiliki keahlian, komitmen, dan integritas yang tinggi dalam pekerjaan mereka, serta mematuhi kode etik yang berlaku. Verifikasi adalah proses pengecekan atau pengujian kebenaran informasi atau data untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Dalam konteks jurnalistik, verifikasi penting untuk menjaga kredibilitas berita dan melindungi masyarakat dari informasi yang salah atau menyesatkan. Singkatnya, verifikasi adalah mencampur opini dengan fakta. Berikut salah satu contoh kasusnya. Telah terjadi kemalingan di rumah warga RT 07 Dumai Kota, tepatnya di Komplek Baruna. Saya sudah bersama korban. Bisa disebutkan namanya, Ibu? Saya Cindy. Baik, Ibu Cindy. Pada pukul berapa ya kejadian ini terjadi? Jam 9 pagi. Nah, pada 9 pagi itu, kan itu pagi ya, Bu? Kenapa, apakah tidak ada saksi yang berada di situ sehingga terjadi kejadian ini? Tidak, saya sendirian di rumah dan posisinya sedang mencuci baju. Oh, mencuci baju, Ibu. Dalam kasus ini, barang-barang berharga apa ya, Bu, yang dicuri? HP dan laptop. HP dan laptop? Kalau untuk kedua barang ini, bukankah kedua barang itu tuh bisa dibeli lagi ya, Bu? Iya sih, tapi kan data saya sangat banyak di HP tersebut. Contohnya PIN ATM saya. Oh, PIN ATM, Bu. Kalau misalnya menurut saya pribadi ya, Bu, untuk PIN ATM bukannya kita bisa atur lagi ke bank gitu, Ibu, mendatangi bank untuk mengapa? It was at this moment that he knew. He fucked up. Kode etik kebenaran tidak membuat berita bohong, fitnah, atau cabul dan langsung mencari fakta yang sebenarnya. Berikut salah satu kasusnya. Bang, bahas Arafah yang dilabrak tetangga karena punya mobil 3. Menarik nih. Orang punya mobil banyak amat, mau buka rental apa gimana? Tapi masa iya karena punya mobil 3 jadi dilabrak tetangga? Di Cek Liputan 16 Indo. Arafah ini seorang komika alias stand up comedian. Nah, jadi viral gara-gara ngepost ini nih. Dilabrak tetangga gara-gara punya mobil 3. Bahkan yang ngelabrak ini ada 5 orang cowok. Rame amat nih mau ngajak tanding futsal. Makanya netizen pada ngehujat tetangganya Arafah. Banyak yang bilang tetangganya sirik, iri, dengki. Tapi ternyata plot
plot twist. Arafah dilabrak bukan karena mobilnya ada 3, tapi karena dia parkirnya di jalanan, nutupin jalan. Nih buktinya. Pasti yang satu parkir di depan rumah, kan garasinya cuma muat 2 mobil. Arafah balas, banyak yang parkir di jalanan. Sebenarnya sih, kalau bisa kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Makanya netizen komen, Arafah lu jangan kegeeran, lu dilabrak bukan karena lu punya 3 mobil, lu parkir di jalan, ya iyalah kena semprot. Narasinya dibuat biar netizen mengira kalau tetangganya iri. Untung nggak semua netizen bodoh. Nah, kelihatannya masalahnya diselesaikan baik-baik. Arafah juga bilang kalau dari kejadian ini, dia jadi banyak nulis konten lagi. Dalam kasus asusila, seorang wartawan tidak boleh menyebutkan identitas korban, terutama anak di bawah umur. Dalam konteks jurnalistik, penting untuk menjaga kerahasiaan identitas korban guna melindungi mereka dari stigma dan trauma lebih lanjut. Kode etik jurnalistik di Indonesia menekankan bahwa wartawan tidak boleh mengungkap identitas korban kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, untuk mencegah reviktimisasi dan menjaga martabat korban. Kasus asusila di Kuningan melibatkan seorang ibu dan anak kandung yang terekam dalam video mesum. Video tersebut berdurasi 11 detik menunjukkan hubungan intim antara SS 36 tahun dan MR 20 tahun direkam oleh KS berumur 26 tahun yang merupakan anggota keluarga. Motif utama perbuatan ini adalah untuk dijual demi keuntungan ekonomi. Oh iya ibu nanti saya wawancarai ya Bu ya. Oh iya mohon kerjasamanya ya. Ini juga ada sedikit uang jajan untuk kamu ya. Kasus tadi adalah contoh dari anti-suap. Anti-suap adalah sikap menolak praktek suap dalam jurnalistik, di mana wartawan tidak boleh menerima imbalan dari narasumber untuk mempengaruhi pemberitaan. Hal ini diatur dalam Kode Etik Jurnalistik di Indonesia yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme wartawan. Hal ini juga merujuk pada Kode Etik Hak Tolak. Hak tolak adalah hak wartawan untuk menolak memberikan informasi atau mengungkapkan identitas narasumber yang ingin dilindungi, terutama dalam kasus sensitif. Contohnya, jika ada narasumber yang memberitakan tersangka kasus korupsi. Dalam meliput pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Solo, wartawan harus mematuhi prinsip diskriminasi yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik. Pemberitaan harus bebas dari prasangka dan diskriminasi berdasarkan latar belakang politik, etnis, atau agama kedua tokoh tersebut. Wartawan seharusnya menyajikan informasi secara berimbang, memberikan ruang bagi pandangan masing-masing tanpa merendahkan martabat salah satu pihak. Misalnya, saat melaporkan hasil pertemuan, penting untuk menghindari istilah atau frasa yang dapat menimbulkan stigma atau menciptakan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, wartawan berkontribusi pada pembentukan opini publik yang adil dan menghormati hak semua individu terlibat. Koreksi berita adalah segera mencabut atau meralat berita yang keliru disertai permintaan maaf. Sedangkan hak jawab adalah hak yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak akurat. Berikut salah satu kasusnya. Mayor Teddy, seorang TNI aktif, dilantik sebagai sekretaris kabinet. Apakah hal ini bertentangan dengan undang-undang? Mayor Teddy harusnya melanggar undang-undang TNI, ya kan, harus mundur. Harus saya klarifikasi bahwa Mayor Teddy itu ya bukan menteri. Beliau adalah personil di bawah Mensesnek, ya, Kemensesnek ya. Nah, tingkat eselon 2 dan berdasarkan undang-undang TNI itu nggak wajib mundur. Nggak usah ambil contoh jauh-jauh. Di Kemensesnek dan di yang lain itu ada yang setingkat eselon 2 ya dari militer, namanya contohnya Setmilpres, Sekretaris Militer Presiden. Itu setingkat 2. Jadi udahlah, itu clear lah untuk masalah-masalah gitu. Demikianlah topik kami hari ini mengenai cara menjadi wartawan yang profesional dan berintegritas. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai topik yang sangat penting ini. Terima kasih telah menyaksikan wartawan yang profesional dan berintegritas. Saya Syairila Rahmadani dan rekan saya Tiara Nabila Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.